Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 131 yang beranggotakan saya sendiri, R. Lutfi Asia Ferdisya, NPM 20074, dan teman saya. Usmatul Amalia, NPM 20111. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu yang berjudul Fansim. Judul jurnal yang kami gunakan di modul 3 ini yaitu optimalisasi sistem persediaan produksi kopi pada PT Nestle menggunakan metode simulasi software Fansim. Baik, yang pertama ada abstrak. Saat ini mulai marak budaya minum kopi di Indonesia, sehingga mulai banyak berdiri kafe di setiap daerah. PT Nestle merupakan pabrik produsen kopi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketersediaan bahan baku kopi dan membuat alternatif rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen. Maka perlu dilakukan simulasi produksi yang dipengaruhi oleh produksi kopi dan kebutuhan kopi. Simulasi dilakukan selama kurun waktu 6 tahun, mulai dari 2021 hingga 2026. Hasil simulasi dengan software Fansim tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dengan total ketersediaan kopi yang ada pada tugas praktikum. Dengan nilai valid karena persen error dari rata-rata sebesar 5,1% dan dari standar deviasi sebesar 16,2%. Peningkatan ketersediaan bahan baku kopi dipengaruhi oleh jumlah permintaan. Berdasarkan hasil simulasi, dapat dinyatakan software Fansim membantu PT Nestle dalam menangani masalah ketersediaan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku dalam memenuhi permintaan konsumen. Pada bab hasil dan pembahasan, terdapat langkah-langkah verifikasi dan validasi. Verifikasi itu mengecek apakah terjadinya error atau tidak. Jika muncul question from Fansim seperti ini, klik saja yes. Selanjutnya adalah validasi. Validasi ini dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa terdapat data real dan data simulasi dari tahun 2021 hingga tahun 2026, yaitu diperoleh data rata-rata dan data standar deviasi. Dari data-data ini dicari persen error. Persen error dari rata-rata diperoleh 5,1%. Persen error dari standar deviasi diperoleh 16,2%. Output simulasi. Ini merupakan model ketersediaan kopi dengan software Fansim. Gambar diagram stock flow-nya seperti ini. Grepat pada ketersediaan kopi seperti ini pada skenario 1. Lalu tabel pad pada ketersediaan kopi. Dari tabel pad ini diperoleh informasi terdapat jumlah penurunan jumlah permintaan dari 2021 hingga 2026 berturut-turut sebanyak 2.000 ton, 1.600 ton, 1.200 ton, dan 800 ton. Di sini terdapat gambar grafik skenario 2 dan tabel pad skenario 2. Lanjut ke analisis. Dari analisis ini, berdasarkan hasil output di atas yang telah diolah menjadi menggunakan software Fansim, dapat diketahui hasil ketersediaan kopi di PT Nestle pada skenario 1 dari tahun 2021 hingga 2026 berturut-turut sebesar 2.000 ton, 1.450 ton, 1.300 ton, 1.550 ton, 2.200 ton, dan 3.250 ton. Pada skenario 2 terdapat perubahan pada presentase peningkatan, yaitu dari 0,1 menjadi 0,5, sehingga didapatkan hasil ketersediaan kopi dari tahun 2021 hingga 2026 berturut-turut sebesar 2.000 ton, 1.450 ton, 1.000 ton, 1.700 ton, 1.600 ton, dan 1.500 ton. Pada skenario 3 terjadi perubahan pada presentase penurunan, yaitu dari 0,5 menjadi 0,7, sehingga diperoleh hasil ketersediaan kopi dari tahun 2021 hingga 2026, yaitu sebesar 2.000 ton, 1.450 ton, 1.500 ton, 2.150 ton, 3.400 ton, dan 5.250 ton. Pada skenario 4 terjadi perubahan pada variabel pengaturan naungan, yaitu dari 0,2 dikali 2.000 menjadi 0,2 dikali 3.000, sehingga diperoleh ketersediaan kopi dari tahun 2021 hingga 2026, yaitu sebesar 2.000 ton, 1.650 ton, 1.700 ton, 2.150 ton, 3.000 ton, dan 4.250 ton.
Dari nilai-nilai ketersediaan tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada nilai minus. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan pada jumlah permintaan yang bisa dilihat di grafik tadi. Dari nilai verifikasi running model yang telah dibuat bebas dari error. Sehingga dalam validasi didapatkan persen error, datanya yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Persen error dari rata-rata sebanyak 5,1% dan dari simulasi sebesar 16,2%, sehingga data dapat dikatakan valid. Pada kesimpulan ini, penjelasannya sama aja seperti yang ada di analisis kesimpulan. Cuma tambahan, yaitu dari nilai-nilai ketersediaan tersebut dapat diketahui skenario terbaik, yaitu ada di skenario 4, karena memiliki grafik peningkatan ketersediaan bahan baku kopi yang bagus, yang mana hanya terjadi sekali penurunan saja di tahun 2022. Artinya, ketersediaan bahan baku kopi dapat memenuhi permintaan konsumen PT Nestle. Oleh karena itu, penelitian ini layak digunakan di lapangan kerja. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Yang pertama ada pendahuluan. Sistem dinamik adalah suatu metodologi yang memiliki aneka macam kasus kompleks. Metode ini dikembangkan oleh J. W. Forrester menurut MIT menggunakan nama industrial dynamics pada tahun 1959. Kemudian di sini ada tahapan dari proses pemodelan sistem dinamik, yaitu problem identification and definition, system conceptualization, kemudian ada model formulation, kemudian simulation and validation, policy analysis and improvement, kemudian yang terakhir ada policy implementation. Kemudian di sini ada pemodelan sistem dinamik bisa memanfaatkan mekanisme buat merumuskan model, yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama ada causal loop diagram, kedua ada stock flow diagram, ketiga dasar menjalankan simulasi, keempat analisis skenario. Kemudian di sini ada pengertian dari software Vensim. Vensim adalah sebuah aplikasi pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Perangkat lunak Vensim digunakan untuk menciptakan konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan meningkatkan secara optimal contoh sistem dinamik mulai menurut pembuatan diagram simpel kausal atau menurut pembuatan diagram stock and flow. Kemudian di sini, pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada sistem persediaan produk kopi. Pada modul ini dijelaskan bahwa mengenai penggunaan software Vensim dalam mensimulasikan sistem persediaan pada PT Nestle. Permasalahan yang dihadapi dalam modul ini adalah bagaimana cara PT Nestle mensimulasikan sistem persediaan yang ada dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi faktor ketersediaan bahan baku tersebut agar tidak menimbulkan kelebihan atau kekurangan produksi. Di sini kita akan menyelesaikan permasalahan ini menggunakan software Vensim. Kemudian yang kedua ada metodologi penelitian. Yang pertama ada tahap pengumpulan data. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menggunakan software Vensim. Kemudian di sini ada pengertian dari software Vensim. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dapat dilakukan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder. Data yang dibutuhkan yaitu data ketersediaan bahan baku kopi. Kemudian di sini ada causal loop diagram atau diagram sebab akibat. Kemudian yang ketiga ada tahap pengolahan data, yaitu ada flowchart, yaitu yang dimulai, kemudian ada studi pustaka, studi lapangan, perumusan masalah, penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian ada pengumpulan data, yaitu data yang dikumpulkan adalah data ketersediaan bahan baku kopi. Kemudian ada pengolahan data menggunakan software Vensim, kemudian verifikasi dan validasi, kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, lalu selesai. Tahap selanjutnya adalah pengaplikasian software. Pertama-tama ke new model, lalu model setting, initial time-nya dari 2021 sampai 2026, time step-nya 1, dan unit for time-nya dipilih year. Lalu oke. Selanjutnya adalah menggunakan variabel, level, dan arrow. Ini merupakan tahapan dalam membuat causal loop diagram. Dalam mengisikan variabel ditulis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh. Contohnya di sini ada genetis, kondisi lahan, pengaturan naungan. Ini tuh merupakan variabel yang mempengaruhi hasil produksi. Pada hasil produksi menggunakan level. Lalu, dari hasil produksi dan genetis dihubungkan dengan arrow, icon arrow. Begitu juga dengan variabel-variabel yang lainnya.
Lalu selanjutnya klik move atau size, lalu arahkan kursor ke titik kecil di garis penghubung. Selanjutnya, untuk memberikan tanda plus maupun minus, bisa diklik tanda panahnya itu di ujung sebanyak 2 kali, lalu klik kanan dan pilih tanda plus atau minus sesuai dengan hubungan dari keduanya. Misalnya, genetis ke hasil produksi itu tandanya plus karena apabila genetisnya bagus maka menghasilkan hasil produksi yang semakin meningkat. Begitu juga dengan kondisi lahan maupun pengaturan faktor-faktor dari gagal produksi yang mempengaruhi ada perubahan iklim dan hama. Nah, yang kita cari di sini atau pokok permasalahannya yaitu ketersediaan bahan baku kopi. Lalu jumlah permintaan dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Seperti pada langkah pertama, bagian-bagian ini tadi dihubungkan menggunakan arrow. Lalu setelah itu lanjut ke stock flow diagram. Seperti biasa, new model, model setting, dan mengatur initial time dari 2021, final time 2026, units for time-nya year, time step-nya 1. Di stock flow diagram ini menggunakan tambahan rate. Jadi ada 4 yang digunakan, variabel, level, row, dan rate. Pertama-tama yang dipakai itu ada jumlah permintaan, ketersediaan bahan baku kopi. Sebenarnya faktor-faktornya sama seperti yang ada di casual loop diagram, cuman perubahannya di sini ada tambahan menggunakan rate. Selanjutnya bisa mengisi dari presentase peningkatan. Untuk unitnya diisi dengan ton, karena ini pengangkutan kopi, bahan baku kopi. Lalu grupnya diisi 1, equation-nya, karena ini peningkatan permintaan, yaitu persentase peningkatan dikali 1000. Jika sudah, bisa diklik OK. Untuk ini, nilai equation bisa menggunakan tombol yang seperti fx. Semuanya yang di blok hitam itu harus hilang blok hitamnya agar bisa disimulir. Yang dipakai untuk equation genetis itu 0,5 dikali 2000, kondisi lahan itu 0,3 dikali 1000, pengaturan naungan 0,2 dikali 2000, perubahan iklim 0,4 dikali 250, hama 0,6 dikali 250, persentase penurunan 0,5, persentase peningkatan 0,1, peningkatan penurunan yaitu persentase penurunan dikali 1000. Lalu untuk hasil produksi sama dengan genetis, ditambah kondisi lahan, ditambah pengaturan naungan, gagal panen sama dengan equation-nya yaitu kondisi iklim ditambah hama. Jumlah permintaan itu peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Ketersediaan bahan baku sama dengan hasil produksi dikurangi daerah gagal produksi dikurangi jumlah permintaan. Seperti itu. Ini merupakan dari skenario pertama. Pokoknya blok hitam ini harus hilang semua menjadi blok putih seperti ini. Jika sudah, bisa diklik, diblok semua, Ctrl A, terus simulate. Nah, nanti jika sudah muncul gambar seperti ini, artinya sudah valid. Bisa klik yes. Ini merupakan gambaran dari skenario 1. Jika sudah, bisa Ctrl A,
klik graf, ini grafiknya. Terus untuk melihat tabel bisa Ctrl A, klik tabel. Lalu untuk skenario kedua yang diganti adalah presentase peningkatan dari 0,1 menjadi 0,4. Skenario 3 persentase penurunan dari 0,5 menjadi 0,7. Skenario 4 pengaturan naungan dari 2.000 menjadi 3.000. Dan jangan lupa sebelum ganti skenario harus disimulate dulu agar data-datanya juga ikut tersimpan. Yang sudah dirubah tadi tetap tersimpan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.